Kau sembunyikan kebenaran dari kami semua meskipun kau tahu. Dan kesalahan terbesarmu adalah kau bantu calon suami adikku melarikan diri dari pernikahannya sendiri. Kalau kau masih berpikir bahwa kau tidak melakukan hal yang salah, maka aku juga tidak salah. Aku terpaksa menikahimu karena kami berpikir bahwa Purap mencintaimu. Dan karena itu bukan masalah. Pernikahan kita tidak ada artinya. Dan karena itulah mulai sekarang kau akan aku bebaskan dari hubungan ini. Kau tahu, kau sudah membuat adikku menangis. Kau bisa memberikan adikmu apa yang diinginkannya. Dan aku akan memberimu sesuatu yang akan membuatmu menderita sepanjang hidupmu. Abi, kenapa kau bicara padanya? Kau harus mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Siapa yang tahu kalau dia mulai berkomplot dengan Suresh untuk melawan kita? Atau mungkin dia akan memeras setelah dia pergi dari rumah kita selamanya, Abi. Selesaikan babak ini. Dia benar. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus singkirkan dia untuk selamanya. Dan kita bebas dari masalah. Tidak hanya 1 atau 2 masalah yang dia buat. Selama ini, dia sembunyikan kebenaran. Dia membantu Purap. Karena itu Purap melarikan diri. Dia juga sudah menipu nenek. Karena itu dia harus diberi hukuman yang berat. Aku akan membunuhmu. Alia, Aku akan Alia, membunuhmu. Alia, hentikan. Alia, hentikan. Dia sudah menghancurkan hidupku. Alia, hentikan. Bunuh dia, Abi. Duduk. Bunuh dia. Duduk. Aku tidak mau mengampuninya. Kalau kau membunuhnya, itu akan membuatnya terhindar dari hukuman yang pantas baginya. Dia memang pantas dihukum. Yang akan membuat dia menderita sepanjang hidupnya. Dia ingin menjadi kaya raya, benar begitu kan? Makanya dia memaksa adiknya menikahi Purap untuk uang. Jadi sekarang, seluruh keluarga akan tahu apa yang sudah dia lakukan. Ibunya, neneknya, dan nenekku akan membencinya. Dia akan menderita setiap saat dalam hidupnya. Dia akan merasa bersalah dan dia sendiri akan mengakhiri hidupnya. Nenek akan menjadi orang pertama yang mengetahui kebenaran. Aku akan pergi sekarang dan mengatakan semua padanya. Itu adalah hukuman yang tepat untuknya. Membiarkan dia menderita sampai mati. Bulbul, ini bukan waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Tolong mengertilah. Pokoknya aku tidak ingin mendengar pendapat yang lain. Sekarang juga telepon Abi. Aku ingin tahu kakakku baik-baik saja. Aku berharap dia tidak dalam masalah. Kalau Abi mencacinya, katakan bahwa Pragya tidak harus disalahkan. Kau pernah bilang padaku kalau kau rela melakukan apapun untukku. Bulbul, kau tahu kan aku sedang bermasalah dengan Abi. Abi akan sangat marah sekarang. Dia tidak akan mendengarkan apapun. Kau lihat kan bagaimana dia memperlakukan aku tadi? Pura, pokoknya aku tidak ingin dengar apapun juga darimu. Telepon Abi sekarang juga. Jangan banyak berpikir. Ayo telepon. Masih berani telepon? Setelah apa yang kau lakukan pada adikku, Purap? Abi, aku menelponmu untuk mengetahui apakah Pragya... Aku tidak ingin bicara denganmu. Kau melakukan apa yang harus kau lakukan. Dan aku akan melakukan apa keinginanku. Mulai sekarang jangan berani telepon aku lagi. Atau datang ke rumahku. Sudah aku bilang kan, dia tidak akan mendengarkan aku. Kita tidak harus melakukan apapun untuk mempermalukan diri di depan orang lain. Kau sudah mengkhianatiku. Kau mencoba untuk meyakinkanku bahwa kau sudah peduli. Tapi kau sudah merubah kebenarannya. Pragya, aku tidak punya masalah pribadi denganmu. Apapun yang aku lakukan ini, semuanya terpaksa. Aku mencintai Abi. Dan aku tidak peduli apapun yang kau pikirkan tentangku. Satu-satunya yang penting, itu adalah Abi. Hanya Abi yang aku pikirkan. Cuma dia yang penting. Kalau aku mengatakan yang sebenarnya, kemudian Abi dan Alia mendukungmu, dia akan membenciku. Kalau Abi menikahimu, itu semua karena keadaan.
Dan kalau Alia sudah menikah, Abi akan mengeluarkanmu dari rumahnya. Kalau Abi sampai tahu kebenarannya, lalu dia akan bersimpati padamu. Abi pasti akan membiarkanmu untuk tetap tinggal dan kau tetap menjadi istrinya. Lalu bagaimana aku? Aku bisa mengerti kalau kau tidak berdaya, tapi cinta apa ini? Cintamu pada Abi hanya bagian luarnya saja. Sudahkah cintamu pada Abi itu sungguh-sungguh? Kemudian kau akan berpikir tentang kesehatan Abi. Cintaku bukanlah hanya sandiwara. Aku benar-benar mencintai Abi. Kau tahu artinya? Cinta seperti ini harus dapat keadilan. Karena orang-orang sepertimu, cinta telah kehilangan nilainya dan orang tidak percaya satu sama lain. Aku merasa kasihan pada Abi karena dia jatuh cinta padamu. Kau membiarkan orang yang kau cintai menikah dengan orang lain hanya demi uang. Apa yang akan kau lakukan untuk dia di masa depan? Nenek. Robin. Iya, Tuan. Nenek di mana? Aku melihat nenek sedang menuju ke kamar. Pasti menemui Bibi Swar ini. Baik, Tuan. Ayo buka mulutmu, buka mulutmu. Tidak mau, aku tidak mau. Nenek, tadi aku ke kamar untuk bicara dengan nenek. Aku tahu nenek di sini, makanya aku datang. Nenek juga ingin bicara padamu, Abi. Tapi sebelumnya, nenek harus memastikan Swarini meminum obatnya. Nenek, aku ingin bicara sesuatu. Iya, nenek juga ingin bicara padamu tentang Pragya, Abi. Tapi nenek akan memberinya obat dulu ya. Baik. Ayo, buka mulutmu. Tidak. Ayo, Tidak buka mau, mulut. aku tidak mau. Tidak. Jangan kekanak-kanakan. Ayo. Apa? Kenapa kau menatapku? Aku sedang memandang sahabatku yang menyembunyikan kebenaran dariku. Aku? Apa yang salah denganku? Apa yang aku sembunyikan? Benarkah, Tanu? Bagaimana dengan surat? Kau mengatakan dalam surat itu kalau Purap jatuh cinta pada Pragya. Aku minta maaf, Alia. Aku melakukan ini tanpa memberitahumu. Aku takut kalau kau berhenti untuk membenci Pragya. Apalagi kalau sampai kau tahu Purap bukanlah orang yang dicintai Pragya. Lalu aku harus berbuat apa, Alia? Ayolah, Tanu. Aku tidak pernah bisa berhenti untuk membenci Pragya. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membuat Abi hidup sengsara hanya karena aku tidak bisa menikah dengan Purap? Aku tidak bisa biarkan Abi menghabiskan hidupnya dengan wanita jahat itu. Dengar, Tanu, Abi sangat sayang padaku. Aku tidak akan biarkan dia menderita. Meskipun Pragya bukan orang yang Purap cintai, itu tidak bisa mengubah kenyataan aku sangat membencinya. Aku benci orang-orang seperti dia. Aku membencinya setiap saat. Dan aku akan senang kalau Abi juga membencinya. Dan Abi mengusirnya dari rumah ini. Tanu, bayangkan apa yang akan terjadi kalau Abi menemukan surat itu. Dia tidak akan marah pada Pragya, tapi padamu. Seharusnya kau katakan kebenarannya sebelum melakukan apa-apa. Setidaknya kita bisa memikirkan rencana. Ada apa denganmu, Tanu? Apa yang kau Itulah pikirkan? sebabnya kenapa aku merasa sangat khawatir, Alia. Tapi aku merasa lebih lega karena aku lihat Abi sudah menghina Pragya, Alia. Tanu, aku tidak akan melupakan apa yang kau lakukan saat ini. Tapi jangan membuat kesalahan lagi di masa depan. Kau mengerti itu kan? Pastikan kau beritahu aku sebelum mengambil keputusan besar seperti tadi itu. Karena kalau tidak, kau akan kehilangan aku. Ibu, ini roti panasnya sudah siap. Ibu,
Pragya selalu menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi aku tidak tahu kenapa tiba-tiba dia sangat ceroboh pada Bulbul. Apa memangnya yang dia lakukan? Dia bilang padaku kalau sampai rumah dia akan menelpon. Tapi sampai sekarang dia belum juga menelponku. Sarla, ponselmu kan sedang rusak. Tidak, Bu. Kenapa kau tidak menelpon Pragya? Kenapa tidak ibu katakan langsung padaku? Kenapa ibu selalu saja bicara tidak jujur? Itu karena kau tidak pernah memahaminya. Aku mencoba untuk memberitahumu, tapi kau selalu saja khawatir tentang sesuatu. Ibu, Ayo, telepon dia dan gunakan speaker karena aku juga ingin mendengarnya. Itu ponsel Pragya kan? ponselnya tertinggal. Dia pasti lupa membawanya. Apapun yang terjadi sekarang selalu untuk kebaikan. Jawablah teleponnya dan beritahu ibunya semuanya. Katakan padanya Pragya akan diusir dari rumah ini. Pragya, ibu benar-benar marah padamu. Ibu sudah memintamu untuk menelponku setelah kau sampai di rumah. Tapi sampai sekarang kau belum menelpon ibu juga. Ibu, tenang dulu ya, Bu. Harusnya ibu tanya dulu, siapa yang sudah menerima telepon dari ibu? Ini aku, Bu Tanu. Tapi ini telepon anakku kan? Tolong berikan pada Pragya. Lupakan untuk bicara dengannya. Karena sebentar lagi, dia akan pulang ke rumahmu. Untuk selamanya. Apa maksud? Maksudku begini, sulit sekali melihat dia untuk tinggal di sini setelah apa yang dia lakukan hari ini. Apa yang dia lakukan? Jadi kau ingin tahu apa yang sudah dia lakukan? Kau tidak salah. Anak perempuanmu lah yang tidak punya perasaan. Pikirkan bahasamu, Tanu. Katakan apa yang ingin kau katakan sebenarnya. Dalam hal ini, aku yakin kalau kau sudah tahu. Kalau Alia tidak bisa menikah dengan Purap karena dia pergi dari pernikahannya sendiri. Aku pikir kau harus tahu bahwa Purap melarikan diri dengan anak perempuanmu. Dan orang yang membantu Purap untuk melarikan diri itu adalah anakmu. Anakmu yang pertama, Pragya. Tapi sayangnya, Abi dan neneknya telah tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi aku pikir Abi tidak akan pernah bisa memaafkan Pragya. Dan Kerja yang bagus. Ibu, bagaimana ini bisa? Bulbul dan Purap, bagaimana Bulbul melakukan ini, Bu? Dia bahkan menuduh Pragya membantu mereka. Sarah, jangan percaya begitu saja ucapan Tanu. Kita harus mencari jawabannya sendiri. Aku tidak mau ikut ke pernikahan. Kenapa? Aku harus ke pesta ulang tahun temanku. Dia ingin sekali aku menghadiri pestanya, Bu. Tidak, Bu. Tanu benar. Bulbul belum menelpon sejak dia meninggalkan rumah. Apa dia sudah kembali pulang? Tapi kenapa Pragya melakukan ini? Ibu, teleponlah temannya sekarang, Bu. Bicara padanya dengan pengeras suara ini, Bu. Aku ingin dengar. Halo? Halo, aku neneknya Bulbul. Apa bisa aku bicara dengan Bulbul? Bulbul tidak ada di sini. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Baiklah, aku ingin tahu bagaimana acara ulang tahun. Ulang tahun? Ulang tahunku sudah lewat bulan yang lalu. Aku juga mengundang Bulbul, tapi dia juga tidak datang Ke acara ulang tahunku itu. Baiklah, nanti ku telepon lagi. Ini berarti Bulbul pergi dengan Purap. Ibu, kenapa Bulbul melakukan ini semua? Sudahlah, Sarah. Itu berarti Jangan mengambil kesimpulan sendiri. aku tidak akan pernah Kau memaafkan tenang dia, saja. Bu. Ibu, apa yang akan terjadi? Jangan khawatir. Aku akan selalu berada di Aku sampingmu. tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Sudahlah, kau Aku tidak usah bingung, Bu. mengkhawatirkannya. Aku bingung.
Aku yakin kalau dia akan baik-baik saja. Tenang, aku di sisimu. Sekarang kita cari Aku tahu harus di mana apa, Bu? keberadaan Bulbul Aku harus sekarang. apa? Sudah tenang saja. Kita akan mencarinya bersama-sama. Aku tidak akan Ayo. pernah bisa memaafkan Bulbul. Bulbul, makanlah dulu. Aku tidak ingin makan apa-apa. Kenapa kau menghukum dirimu sendiri dengan tidak makan? Aku tahu kau sedang marah, tapi dalam beberapa hari kau akan menyadari bahwa aku melakukan hal yang benar. Purap, aku tidak tahu apa keputusanmu benar atau salah. Tapi, kalau gara-gara tindakanmu ini keluargaku dalam masalah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pergi dari sini. Tidak, Kau sudah dianggap bagian dari keluarga ini. jangan. Tapi kau hancurkan kehidupan adikku. Alia tidak bisa menikah gara-gara kau. Jangan, Abi, aku mohon, jangan. Aku mohon, jangan keluarkan aku. Selama ini kau sudah mempermalukan kami. Dan kalau sekarang kau diusir dari sini, maka keluargamu akan dipermalukan. Nenek, silakan katakan padanya bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau minta dia untuk pergi? Nenek, kalau kau tahu apa yang sudah dia lakukan, maka nenek juga akan mengusirnya dari sini. Apa yang dia sudah lakukan? Dia mengkhianati kita, Nek. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau sudah melakukan itu. Alia tidak bisa menikah gara-gara kau. Keluarga ini sudah dipermalukan dan kau membantu Purap untuk meninggalkan pernikahannya sendiri. Kami sadar kalau Purap mencintai seseorang, tapi kami tidak tahu siapa orangnya. Pragya tahu, tapi dia tidak mengatakannya. Dia sudah sembunyikan kebenaran, Nek. Apa nenek tahu? Kenapa Pragya melakukannya? Karena orang itu adalah adiknya sendiri, Bulbul. Purap mencintai Bulbul, karena itu Pragya membujuk Purap untuk melarikan diri dari pernikahan, Nek. Kemudian mereka berdua akan kawin lari. Kalau dari awal Pragya mengatakan kebenaran, maka masalahnya tidak akan seperti ini, Nek. Tapi Pragya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia ingin Purap dan Bulbul menikah dan ingin mempermalukan keluarga kita. Jadi dia tidak pantas untuk tinggal di sini lagi, Nek. Sudah cukup. Apa itu benar? Tidak, Nenek. Aku... Jangan bohong. Kau tahu kan kalau Purap jatuh cinta dengan Bulbul? Iya, aku tahu itu, tapi... Kau tahu kebenarannya kan? Aku tahu kebenarannya, tapi... Tapi apa? Kenapa kau merusak kehidupan adikku? Kau tidak pantas tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Pergi. Tolong jangan lakukan hal ini, aku mohon. Kau tidak diinginkan di sini. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Bahkan keluargamu juga akan benci padamu. Setelah mereka tahu apa yang sudah kau lakukan. Tidak. Nenek, tolong percaya padaku. Kenapa aku melakukan ini untuk Alia? Ini keluargaku juga, Nek. Kenapa aku harus menghina keluargaku sendiri? Aku berpikir tentang keluarga ini sebelum aku memikirkan tentang ibuku, Nek. Nenek, aku tidak membantu Purap. Kalau Abi mengusirku keluar dari rumah, maka ibuku tidak akan mampu. Tutup mulutmu. Apa kau pernah berpikir tentang aku? Apa aku akan mampu menanggung rasa sakit ini? Pernikahanku dibatalkan di saat-saat terakhir. Dan nenekku, kau adalah orang yang paling disayangi nenek. Apa kau tidak berpikir dia akan pergi? Apa kau tidak sadar bahwa dia akan patah hati setelah tahu kebenarannya? Kau cucu menantu, dan nenek memperlakukanmu sangat istimewa. Kau keluarga menengah, tapi Abi memperlakukanmu seperti anggota keluarga lainnya. Dia tidak pernah membedakanmu. Tapi apa? Kau sudah mengkhianati kami. Apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Jawab aku. Jawab aku, Pragya. Kau bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini. Abi, usir dia keluar dari rumah. Karena dia sudah menghancurkan kebahagiaanku. Dan aku akan damai kalau melihat dia menderita. Tidak. Kemana aku harus pergi? Terserah kemana saja. Tapi jangan sekali-kali kau berani datang kembali ke sini. Dan jangan pernah menunjukkan wajahmu yang polos itu. Nenek, aku mohon. Nenek, tolong hentikan dia. Sarla, kau kenapa? Kau tidak apa-apa kan? Ibu, keluarga Abi sudah mengusir Pragya dari rumah, Bu. Mereka sudah mengusir Pragya keluar dari rumah mereka. Anggap saja kalau semua ini adalah mimpi buruk untukmu. Kenapa aku harus mimpi buruk seperti ini, Bu? Itu berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Ya, aku akan bertanya pada Pragya. Aku akan tanya padanya.
Kenapa? Kenapa Pragya sampai diusir dari rumah mertuanya, Bu? Aku harus Jangan apa? berpikiran negatif. Aku yakin Pragya baik-baik saja. Ibu, apa yang belum terjadi mungkin akan terjadi. Ibu, apa Ibu ingat? Ketika pernikahan Pragya dan Suresh yang dibatalkan, aku meminta Suresh bertanggung jawab atas semuanya. Aku sendiri telah mengusir dia keluar dari rumah ini, Bu. Aku telah mendapatkan seluruh kesalahannya padaku. Pernikahan Alia telah dibatalkan. Lalu bagaimana jika keluarga Abi meminta Pragya bertanggung jawab atas semua ini? Itu tidak mungkin. Aku khawatir sekali bagaimana dengan Pragya, Bu. Aku tidak akan bisa memaafkan Bulbul. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri, Bu. Dia tidak pernah berpikir apa yang dia lakukan. Dia tidak peduli bagaimana mertua Pragya dan akan bereaksi apa pada Pragya setelah tahu semua ini. Sarla, itu tidak akan terjadi. Aku sangat yakin kalau Abi akan membela Pragya. Dia itu suami istri. Dia tidak akan mungkin meninggalkannya. Kau harus percaya itu. Bagaimana kalau Abi tidak membelanya, Bu? Perasaanku sangat tertekan. Aku merasa sangat gelisah. Aku cemas sekali, Bu. Aku takut kalau mereka menyakiti Pragya. Sudahlah. Bahkan aku tidak tahu Sudah. sekarang anakku ada di mana. Jangan nangis lagi.